Saudara siap untuk terima firman Tuhan? Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini, pagi ini, saya perhatikan nyanyiannya semua berkaitan dan berjudulkan bahwa Tuhan itu baik. Apakah Anda merasakan Tuhan baik? Pagi-pagi pergi kerja. Saya maksudnya. Ada teman yang cari card. Tahu kereta dorong. Dia udah cari. Dia bilang di sana banyak, tapi nggak dikasih. Orangnya apa? Pemarah katanya. Mau ambil dimarahi. Tiba-tiba ada satu teman baik. Mari saya bawa kamu. Saya yang bisa ambil itu kad. Pergi berdua jalan. Sampai ke belakang. Tiba-tiba muncul dengan kad di tangan. Saudara, saya berpikir kalau manusia yang suka pemarah aja, ketemu yang kenal jadi baik, saudara. Apalagi Bapamu di sorga, saudara. Betapa baiknya dia dan betapa limpahnya kasihnya kepada kita semua. Katakan amin. Maka Anda itu spesial. Maka kita semua dipilih oleh Allah dan diberkati oleh Allah. Amin. Amin. Haleluya. Thank you. Minggu yang lalu saya berbicara tentang staying vigilant, yaitu tetap waspada, saudara. Nah, karena baru pulang dari vacation juga, saya dengan istri, saudara. Nah, kemudian sebelumnya tentu kita perhatikan tentang keamanan di setiap kota, gitu ya. Dan banyak berkata kota London, ya, itu sangat tidak aman. Ternyata posting-posting itu cukup mempengaruhi, ya, cukup memberikan rasa was-was kalau kita berkunjung ke London. Tapi saudara, puji Tuhan, kami semuanya dilindungi. Ternyata di sana tidak ada satu orang pun pencopet yang saya ketemu, karena mereka tahu ada pendeta datang ke sana. Bukan saudara, bukan. Ternyata hanya sedikit kebenarannya ya saudara ya. Nah tapi saya percaya Tuhan beserta dengan kita kemanapun kita pergi. Ya. Dan saudara tentu kita selalu waspada adalah hal yang sangat baik. Karena kalau kita waspada maka ada hal-hal yang tidak penting yang mungkin bisa mengganggu hidup kita itu akan bisa tereliminasi. Tersisihkan. Haleluya. Ada hal-hal yang mungkin tidak perlu sebenarnya untuk mengambil bagian di dalam sukacita, merebut sukacita kita, mengganggu arah dan tujuan perjalanan hidup yang paling penting, yaitu menyenangkan Tuhan. Kalau kita waspada, sekali lagi, maka tidak akan merugikan hidup kita. Itu adalah pesan Tuhan. Waspadalah, berjaga-jagalah. Kalau seseorang tidur, saudara, siapa yang suka tidur? Ya, ada yang suka tidur kecapean, Pak. Saya kerja 25 jam, Pak. Ada kerja 25 jam. Nah, suka tidur itu juga bagian dari pekerjaan sih. Karena kerjanya suka kan. Tidur gitu. Nah puji Tuhan saudara, kalau orang tidur maka dia tidak punya aktivitas dan kalau tidur maka kewaspadaan itu hilang. Ya. Nah Alkitab mengatakan dengan perumpamaan bahwa jangan tidur. Ya. 5 gadis yang lain, saya tidak berani mengatakan dia bodoh karena gadis itu kurang waspada. Maka dia tidur, saudara. Tapi gadis yang lain, yang bijaksana, dia tidak tidur, dia berjaga-jaga. Maka ketika dia berjaga-jaga, segala kesiapan, segala keberadaan yang terjadi dalam hidup mereka, di sekitar mereka, dalam keberadaannya,
Mereka tahu bagaimana cara untuk menghadapi, menanggulangi. Jikalau Anda dan saya waspada, maka Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Maka Anda tidak perlu takut. Aku belum punya surat, Pak. Saya juga belum punya surat. Surat apa dulu, Pak? Ya, surat cinta sekarang nggak pakai lagi. Surat kabar jarang yang baca. Kalau Tuhan yang bela, maka hati manusia, kata firman Tuhan, hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Tuhan akan mengalirkan kemanapun Tuhan mau. Taruh Tuhan lebih besar dalam hidupmu. Staying vigilant, tetap waspada. Karena hidup ini sebenarnya tidak gampang-gampang amat. Kita ada di sebuah dunia, di sebuah perjalanan, di sebuah kapal keselamatan, di mana di tengah laut tentu ada weather, ada cuaca yang mengancam. Ombak besar, angin, kadang membuat engkau mabuk laut. Ada yang sisik mabuk laut? Istri saya ketika hari kedua, ombak besar 7 meter, ya, walaupun krusnya gede, ya, besar sekali, 18 tingkat, itu goyang. Dan sempat ada suara creaking, mabuk laut. Lalu dia bilang, Dedi, nanti sesampai di sebuah perberhentian, tolong pulangkan saya ke London. Tolong cari tiket, saya mau pulang saja. Saudara, kita tidak akan mengalami mabuk. Kita tetap akan waspada untuk menuntaskan perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan, nah saya akan teruskan khotbah sharing saya yang minggu lalu. Dan saya minta loncat ke presentasi yang ke-6. Faith in times of waiting. Iman di dalam waktu penantian. Tetap di dalam waktu penantian. Siapa yang di sini yang pernah menunggu seseorang karena buat janji? Ada? Ada ya? Kalau dia tidak datang, gelisah ya. Belum datang, gelisah. Nah, di sini dikatakan in season of waiting, patience works within us. Strengthening our faith, kuatkan iman kita. Karena di dalam penantian banyak akan terjadi ujian. Sering iman kita akan goyah. Benar gak ini dari Tuhan? Benar gak ini janjinya dari Tuhan? Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena hampir bersamaan di saat malaikat memberitakan kehamilan dari Roh Kudus atas Maria, maka terjadi kehamilan pada Elisabet. Tetapi pada waktu tertentu di dalam proses kesulitan, tekanan, ancaman pada zamannya, bahwa dia ragu. Dan dia berkata kepada muridnya, tolong tanya, apakah Yesus itu benar-benar juru selamat? Tetap waspada, tetap berjaga, tidak hanyut di dalam segala keadaan. Apapun kata orang, Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Ya, dan saya mau membagikan beberapa ayat firman, langsung saja ya, bisa sharing ayatnya. Ya. Yang pertama adalah hal tentang panggilan. Saudara, panggilan, setiap orang punya panggilan. Yang saya maksud bukan panggilan tentang ke gereja saja atau melayani sebagai hamba Tuhan, pendeta, atau diaken, atau penatua, atau sintua. Bukan, saudara.
Tapi panggilan hidup itu begitu penting karena Tuhan yang manggil. Anda tidak bisa berkata bahwa ya begitulah jadi manusia. Saya dipanggil datang ke Amerika, saya coba untuk memperbaiki hidup saya dan saya pengen dapat American Dreams. Bahkan beberapa orang ketika dalam tengah perjalanan mati karena kecapean bekerja. Meninggalkan uang dan sebagainya. Apakah itu panggilan hidup? Ada juga beberapa hamba-hamba Tuhan yang mengatakan saya mau pensiun karena tugas saya selesai. Apakah itu panggilan? Ada yang berkata juga ya bahwa panggilan ini seperti ini, kalau saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya sudah punya istri. Ini baru istri, ini istri baru. Oh enggak salah. Bahkan ada gereja, ketika kami berkunjung ke Indonesia, di sebuah mall besar, maka ada 2 gereja yang saling berkata begini, lihat, gerejaku akan lebih hebat dari dia. Gerejaku akan lebih megah dan lebih mulia darinya. Saya mau berkata, itu bukan panggilan. Karena panggilan Tuhan adalah kita tubuh Kristus. Kita saling melengkapi. Kita berfungsi masing-masing. Karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memampukan. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Katakan yes. Haleluya. Kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti mampukan. Tapi kalau orang yang merasa mampu, dia sombong, Tuhan akan lewatin. Haleluya. Haleluya. Ada saudara kami yang saya temuin, ya, saudara sepupunya Cilinda, dia buka restoran Thailand. Dulu saudara, nakal banget, ya, balapan motor, tabrakan, kaki patah, ya, patah ininya, tulang dan sebagainya. Tapi hari ini saudara, karena kebaikan Tuhan, dia bisa bertumbuh dewasa. Dia memenuhi panggilannya. Saya tanya, kenapa kamu bisa dikasih 1 ekor babi? Maaf, non halal, disclaimer. Dalam waktu 15 menit, jadi saudara. Maksudnya bisa disajiin dengan bagus dan ditampilkan. Dia bilang, karena memang itu panggilan saya. Haleluya. Kalau saudara panggilan hidupmu maksimal dalam Tuhan, maka engkau tidak jadikan dirimu orang biasa-biasa. Engkau akan menjadi luar biasa. Karena Tuhan memanggil kita bukan jadi biasa-biasa, tapi luar biasa. Amin. Bukan biasa di luar. Kita buka firman Tuhan. Karena mereka sudah mengerti panggilan. Saya berdoa berapapun usia Anda, apapun status Anda, sudah pensiun, sudah jadi istri orang, suami orang, anak orang, semuanya Anda punya panggilan. Hebrew, Ibrani, ya, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Firman Tuhan, Alkitab adalah janji Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa semua para pendekar iman, pengikut Tuhan sudah mati yang dahulu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Haleluya. Ini pengakuan daripada para pendahulu iman. Mereka adalah pendatang. Dan kalau kita menyadari hidup di dunia ini 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Maka di krus saya ketemu orang
ya sudah banyak yang senior, kaki sudah nggak kuat jalan. Nah saudara, kita orang asing, artinya kita pendatang musafir. Jangan pernah mau selamanya di dunia ini, karena itu capek saudara. Beneran sungguhan, kalau enggak daftar sama saya, kecuali tetap muda saudara. Tapi yang lainnya kalau kamu doanya tetap muda, yang teman-temanmu udah check out semua, Anda masih ada stres loh saudara. Panggil Acong, mana Acong? Acong nggak ada. Ya kan? Panggil Aling, Ling. Siapa namanya Aling di sini? Dia udah nggak ada. Mereka semua sudah berlalu. Yang berikut ayatnya. Sebab mereka berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Panggilan yang menetap dalam hidup kita. Meneguhkan tekad kita untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dulu saya tidak mengerti, saya pernah pilih sekolah pertanian, gak jadi. Sekolah arsitek oke, tapi akhirnya jadi pendeta. Yang penting jangan jadi pendekar. Haleluya. Mereka rindu sebuah tanah air. Saudara, kita punya tanah air. Karena itu kita tubuh Kristus. Kita berjuang bersama. Kita punya panggilan bersama. Bayangin kalau fungsi dari tangan ini normal semua. Anda punya jari nggak? Coba angkat jarinya. Ada berapa? Ada yang nggak ngangkat tangan berarti jarinya nggak ada. Ya, saudara, masing-masing jari punya fungsi kan? Ada yang namanya ibu jari, betul nggak? Jari telunjuk, ini untuk mempersalahkan dan menghakimi orang. Ya, ya. Kalau lihat dari samping, mulutnya monyong berarti lagi ngomongin orang. Nggak ada di sini kok, ya. Nah, tapi saudara, saya renungkan sejenak saudara ya. Sejauh-jauh majunya teknologi saudara. Ya kan? Ada yang diciptakan apa? Orang bisa kreatif buat apa? Yang buat alis bagus, tahu nggak? Kosmetik ya. Maka pastikan kalau Anda mau apa? Oplas gitu ya. Pastikan ini garis ininya agak tinggi 2 senti. Supaya nanti umur sudah lanjut, dia turunnya tetap standar. Haleluya. Ya kan, saya perhatikan juga canggih loh, ada gunting kuku yang dibuat. Manusia itu kreatif gitu loh. Ya kan, saudara masing-masing jari punya gunanya. Tapi saudara sampai sekarang ini, saya menemukan ada yang sudah buat yang gunting bulu hidung. Ada loh ya saudara. Tapi saya belum nemuin ya ada mesin atau alat yang diciptain untuk ngupil. Karena ngupil itu harus bisa pakai jari saudara. Ini jari kelingking jangan anggap nggak berguna saudara ya. Karena ini asik saudara, Anda bisa rasakan di mana dia. Anda bisa rasakan itu besar, lembek atau keras. Yang mengerti katakan yes. Karena kita berguna. Karena anggota tubuh kita, Tuhan katakan, masing-masing sinergi. Kalau ada satu yang sakit, kita semua sakit. Tidak ada anggota tubuh yang katakan, rasain lu. Misalnya nih kena ketusuk, ada duri dikit, sakit. Semua tubuh rasain sakit. Tuhan Yesus katakan, kita adalah tubuhnya. Tuhan Yesus Kristus adalah kepala daripada rumah tangga gereja. Amin. Kepala dari jemaat. Maka kita semuanya itu harus saling mengasihi. Haleluya. Baca ayatnya. Dan kalau sekiranya dalam hati mereka ingat dan tanah asal dan mereka telah tinggalkan. Mereka tinggalkan apa? Mesir. Jadi Mesir udah ditinggalin, dipanggil. Maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang. Di Mesir apa? Kerja rodi. Di Mesir apa? Mereka menderita. Tapi dalam perjalanan proses, banyak yang kepingin mau balik.
Saya pernah nggak ikut Tuhan dalam keadaan yang sepertinya sangat terpojok, sulit. Anda berkata, ikut Tuhan tuh susah ya, sulit ya. Jadi orang sabar itu susah ya. Maunya gua gampar dia. Gua sih kepingin membalas dia, cuma teringat. Kasih Yesus lebih indah di dalam hidupku ini. Yang benar. Kita tertuju pada Yesus. Kita punya fungsi, panggilan. Kalau Anda penuhi panggilan itu, Tuhan akan memultiplikasi, menggandakan, memberikan banyak pertambahan. Tiba-tiba Tuhan bukakan sumber yang baru. Tiba-tiba Tuhan tambahkan hikmatmu. Tiba-tiba saudara, babi panggang keluarnya enak. Karena dulu gak pernah masak, cuma di Amerika bisa buat babi panggang. Benar gak Pak Alim? Dulu di Indonesia bisa masak? Nehi. Haleluya. Mereka gak pulang. Walaupun rasanya balik ajalah, jelek-jelek di Mesir. Habis pulang kerja, enak tidur. Daripada melayani di gereja. Ketemu si Anu, si apa. Males lah. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Kalau tiba-tiba saudara, ada seorang teman kita yang cerewet amat, nggak datang ke gereja, kita mulai cari. Kamu tahu nggak itu yang cerewet itu kemana dia? Tiba-tiba saudara rindu dia cerewet saudara. Berarti dia berguna nggak? Berguna. Puji Tuhan, saya nggak termasuk cerewet. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Kita menyebut nama Allah, Bapa. Tuhan katakan, Allah tidak malu mengaku kita. Karena kita ada di dalam panggilannya. Dan dia berkata begini, ya, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka yang tidak tergoncangkan, yang tidak pernah redup dan hilang sirna kemuliaan. Itu sebabnya kita berlomba, kata Paulus, dengan sekuat tenaga kita di dalam percaya kepada Tuhan kita Yesus. Permisi tanya, jangan ikut yang lain, ikut Yesus saja. Amin. Ada orang tanya, Pak, agama lain sama Pak? Jangan jual-jual agama dong Pak. Saya bilang saya nggak jual agama. Saya memperkenalkan Yesus, Juru Selamat. Kalau di persimpangan jalan saudara, Anda sedang berjalan di sebuah kota yang baru saja Anda datang dan engkau tidak tahu jalan. Tidak ada Google Map, tidak ada. Tidak ada handphone, karena baru diambil, dicopet. Saya berjalan nih tiba-tiba, di persimpangan jalan ada dua jalan nih. Di persimpangan di tengah-tengah ada dua orang. Satu orang mati, satu orang yang hidup. Saudara mau nanya siapa? Yang mati atau yang hidup? Hello. Mau tanya mana? Yang hidup. Yesus Kristus. Dia bangkit dari kematian. Dia berkata, lihat aku hidup, kamu pun akan hidup. Kalau engkau ikut Yesus yang hidup, engkau akan terima kehidupan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang hidup. Dia tidak sama dengan tokoh agama lain. Karena hanya dia, kuburnya kosong. Dia bangkit. Dia mau demonstrasikan kasih, penyertaan, kuasa, mujizat kepada orang yang percaya kepada dia. Hidupnya tidak akan sama lagi. Dia akan hidup di dalam kelimpahan. Hidup baru, penuh iman, penuh dengan sejahtera. Haleluya. Enak banget.
Dulu, ini kan udah Tong Chiu Gui Pia kan? Tahu Tong Chiu Gui Pia? Perayaan kue bulan ya. Mid autumn ya. Ya enggak? Pak Alip ya. Jadi perayaan. Nah, waktu kami di Medan, itu kan lingkungannya orang sembayangan gitu loh ya. Sembayangan merah-merah. Itu dikasih itu situ. Tapi pada sore-sorenya enggak dijaga, hilang semua. Semakin rajin disajin, semakin banyak yang bersorak-sorai, saudara. Ya. Oleh sebab itu, saudara, kita tidak menyajikan buat yang tidak perlu, saudara. Tapi hidup kita perlu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yes. Ya, ayat berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wah, saya excited. Dulu, saudara, saya masih ingat waktu saya masih anak muda. Ya baru tamat SMA, saya kepingin dapat kuasa, saudara. Ada yang jual koyo, kalau di Medan ikannya jual koyo. Ya, jual koyo itu pakai itu pukulan tang, semua orang kumpul, saudara. Jual jimat, saudara. Ya, nggak perlu cari yang lain. Karena saya pernah beli itu jimat, nggak berkuasa, saudara. Karena papa saya itu tukang cerewet. Papa saya itu tukang marah ya anak-anak. Waktu saya ambil jimat ini, dia tak ajarin. Kalau apapun yang kamu hafalkan ini, pasti dia nurut. Saya hafalin, tambah cerewet dia. Saya bilang kurang ajar, saya ketipu, saudara. Tapi begitu ikut Yesus jadi anak baik, saya doain papa, kita semua percaya Tuhan. Damai sejahtera terjadi, Tuhan Allah hadir. Haleluya, mujizat besar. Sukacita terlepas, yes. Dan kita mau bahwa Tuhan bilang gini, dasar yang diletak, meteranya Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Katakan kiri kanan Anda, kamu kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah loh, jangan main-main. Kalau ada orang yang senggol Anda, kepunyaan Allah loh. Ya kan? Waktu Anda bercermin, hidungnya jam bobol, tahu? Kepunyaan Allah. Amin. Gak usah oplas-oplas, saudara. Nanti masuk pintu gerbang. Kok tahu duluan? Kok tahu duluan? Gak dikenal, down. Waduh, luar biasa. Haleluya, haleluya. Lanjut, 2 Timotius 2, ayat capkau sama 21. 19 ya. Udah 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Kita tahu loh, ya zaman dahulu ya ada namanya alat-alat yang sangat berharga, emas dan perak. Nah, ini adalah sebuah perumpamaan, dia katakan juga ada kayu dan tanah. Dan pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Lanjut. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, tadi adalah perumpamaan. Tapi di sini masuk ke hal yang rohani. Kalau ada orang yang mau menyucikan diri karena datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan mampukan. Dulu terikat, addiction. Sekarang karena pertolongan Tuhan, darah Yesus membebaskan. Maka dikatakan jika seorang menyucikan dirinya, bukan dia bisa menyucikan diri sendiri, tapi karena darah Yesus. Karena pengampunan dari Yesus. Karena kasihnya kepada kita. Maka ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhan. Tuannya disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Jadi jelas ya, kita semua punya panggilan pekerjaan mulia. Katakan bersama, pekerjaan mulia. Apapun, kemanapun, dimanapun, usia berapapun, pekerjaan kamu mulia. Ci Asim pekerjaannya mulia. Ci Acen mulia.
Bukan hanya di gereja. Saudara, saya kenal Ci Acen ya. Dulu gak mau ke gereja dia. Apa itu Tuhan bilang? Sekarang dia bilang, Tuhan itu hebat, luar biasa. Haleluya. Ci Acen kalau asal nabrak dia telepon, Pak nabrak lagi Pak, gak apa-apa, Tuhan baik. Ya. Saya gak pernah lihat Ci Acen itu putus asa. Kan kalau orang nabrak, wah mati kon. Ya kan? Langsung pikirannya bayar insurans berapa. Dia gak pernah khawatir. Makanya dia pergi jalan-jalan. Ke Taiwan ketinggalan pesawat. Jam 00 dipikirnya 12 siang. Dia pergi 12 siang. Dia bilang gak apa-apa saya beli lagi. Haleluya. Miliki iman sederhana. Anda diberkati. Disucikan, dikuduskan, dimampukan Tuhan untuk terima yang sorgawi. Berkat itu enggak kemana-mana. Amin. Haleluya. Pekerjaan mulia. Maka beliau sudah pulang, semua orang senyum. Terutama Cik Lili, dia senyum. Ih enak banget itu cincau. Haleluya. Udah selesai? Sudah ya? 1 Yohanes 3 ayat 12. Ini bagian ini tentang panggilan. Minggu depan jangan gak datang saudara. Tapi yang pulang Indonesia silakan lah. Nanti kan beli pesawat tiket ganti lagi ketinggalan. 1 Yohanes 3 ayat 12. Oke? Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Jujur ya. Jadi orang itu, kita bisa ketemu orang yang hatinya jahat loh. Ya atau ya? Betul ya? Tapi kita bukan menghakimi. Jangan jadi orang hatinya jahat. Jadi orang baik ya. Amin. Hati bersih aja, enak aja plong gitu loh. Ya kan? Kalau diminta duit ya bisa kasih. Kalau nggak bisa jangan dimaki-maki. Nah ini bukan seperti Kain katanya, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Nah ini pertanyaannya. Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ini asalnya mana? Kalau saudara baca lengkap di 1 Yohanes pasal 3, itu berbicara kasih. Itu berbicara kasih dan kebencian. Jadi yang pada dasarnya, orang itu punya hati jahat, itu hatinya suka ngiri, suka benci. Dan Alkitab mengingatkan siapapun yang membenci, dia adalah pembunuh saudara. Ada yang pernah benci orang di sini? Karena sesuatu perbuatan. Ampunilah sebelum terlambat. Ada yang tersinggung karena sebuah perkataan-perkataan yang tidak perlu engkau taruh dalam hati. Surah firman Tuhan itu ajaib. Maka kita diajari renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka engkau akan berhasil di dalam segala jalan-jalanmu. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Tapi saudara, kalau engkau renungkan hal yang jahat saudara. Engkau renungkan hal-hal yang tidak baik, itu hukumnya sama sebaliknya. Dulu kan kita pernah pesawat televisi yang 4 kaki, tahu gak? Kalau mau setel itu, siaran tuh harus diputar-putar. Masih ingat gak? Sampai dapat ya, cerk. Balik, udah dapat doh ya kan? Nah itu hitam putih saudara. Hitam putih ya, hitam putih. Zaman saya hitam putih, sekarang full color. Nah, orang yang membenci saudara, merenungkan hal-hal negatif, hidupnya penuh dengan tanda-tanda keirian, kepahitan, kecemburuan, kekecewaan. Saudara, hitam putih itu jadi full color. Kalau ditegur di depan, ya kamu melayani, ya cobalah kamu tepat waktu. Iya pak, sorry pak ya. Tapi begitu pulang rumah, tadi ngomongnya apa ya? Tadinya itu sih hitam putih.
Lalu dia merenung. Tadi Bapak Gembala dia ngomong, kayaknya dia gak senang sama aku. Dia menyeringai. Rasanya dia menghina aku. Tiba-tiba hitam putih jadi full color. Pasti mereka itu suka ngata-ngatain aku. Dia mulai merenungkan siang dan malam. Maka tiba-tiba bang jadi. Tahu gak penyakit kanker stadium 4 sulit diobati lagi. Pertama, John Wesley pernah katakan, burung boleh lewat di kepala kita. Di atas kepala maksudnya. Tapi jangan biarkan burung membuat sarang, apalagi buang kotoran di kepala kita. Dalam nama Yesus, buang segala yang jahat. Tuhan mau berkata, Kain perbuatannya jahat, asalnya dari sini. Amin. Dalam nama Yesus. Saya doakan, yang pertama adalah panggilan ini. Kalau Anda pastikan Anda dipanggil dalam pekerjaanmu mulia. Saya mau katakan, Tuhan berkata begini, orang yang tinggal di dalam aku, dia akan berbuah lebat. Orang yang tinggal di dalam aku, dia akan berbuah-buah. Orang yang tinggal di dalam aku, dia akan memperoleh sumber air hidup yang mengalir seperti Roh Kudus yang tidak pernah akan berhenti sampai kepada selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Masih saya undang para pemusik, boleh maju ke depan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan panggilan hidup. Bahwa tidak ada satupun yang bisa menggeser kasih iman untuk kita tertuju pada Tuhan. All out buat Tuhan. Nah, kita mau nyanyikan lagu yang terakhir tadi ya. You are holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you, oh Lord. Dia Allah yang kudus yang mengasihi. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you, oh Lord. You are holy, holy. You are holy. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kalau engkau mau memenuhi panggilan Tuhan sepenuh hati untuk dipakai pekerjaan mulia, sembahlah Dia dengan pujian ini. You are holy, holy. Glory to you, oh Lord. I sing your praises forever, deeper in love with you. Yeah, in your court where I'm close to your throne, I found where I belong. Saya panggil istri saya datang. Ini istri saya yang saya nikahi. Udah berapa tahun? 30 tahun yang lalu.
Waktu yang panjang sesungguhnya tidak akan membuat engkau lebih mengenal Dia. Saya mengenal Dia tanpa saya punya relation yang indah dengan Tuhan. Saya akan bisa melihat Dia indah di mata Tuhan. My love deeper for you, my wife. Haleluya. Saudara mau belajar punya kasih yang besar, bangun hubungan dengan Dia. Maka engkau akan pulih, maka engkau akan berbuah, maka engkau akan dipuaskan. Bersyukur buat keluargamu, buat istri, buat suami. Pancarkan kasih-Mu di dalamnya. Oh, I sing your praises forever. Kita mau mengasihi Tuhan. Deeper in love with you, oh Jesus. Yeah, in your God where I'm close to your throne. I found where I belong. I sing your praises forever. Deeper in love with you. In your God where I'm close to your throne. And where I belong. In your God where I'm close to your throne. I found where I belong. Sama-sama sekali lagi. Yeah, in your God to your throne. Kita semua dibawa dekat dengan hatinya Tuhan. Where I belong. Aku berdoa biarlah anugerah Tuhan, kebaikannya, kasihnya penuh atas panggilanmu, sehingga membuat hidupmu bergirang karena Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah pengurapan, terimalah pengertian daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan membuat kita di dalam kelimpahan iman, pengharapan, dan kasih di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amen. God bless you all.